Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Suci Arlika dengan NPM D1A023052, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas FISIP Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Noe Mamzah, SPD MPD. Tugas Bahasa Indonesia ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu sistematika proposal penelitian kualitatif. Sistematika laporan penelitian. Pada umumnya, penelitian terdiri dari pendahuluan, tinjauan, pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menyajikan informasi secara terstruktur dan komprehensif. Jenis metode penelitian. 1. Kualitatif. Metode fokus pada pengamatan yang mendalam atau menemukan teori. Yang kedua, kuantitatif. Metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan data plus membuktikan teori. 3. Campuran. Menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif. Gale, Mist and Aeration 2009, Enzim 2015. 1. Grounded Theory. Kedua, etnografi. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, naratif. Yang kelima, fenomenologi. Yang keenam, historis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, tinjauan pustaka, dan pentingnya penelitian tersebut. Di dalamnya fokus pada eksplorasi lebih dalam mengenal konsep, teori, atau fenomena yang akan diselidiki secara kualitatif. Yang kedua, ruang lingkup. Penelitian kualitatif meliputi penjelasan mengenai subjek penelitian, batasan-batasan yang diterapkan, metode pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan, serta kerangka waktu yang direncanakan untuk penelitian tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif mencakup identifikasi permasalahan yang akan diteliti secara jelas dan terinci. Ini melibatkan penguraian aspek-aspek tertentu dari fenomena atau topik yang ingin dipelajari, seringkali dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami pemahaman, menjelaskan, atau menggambarkan suatu fenomena, proses, atau konteks tertentu. Tujuan tersebut dapat mencakup penjelasan mendalam mengenai keyakinan, sikap, persepsi, atau perilaku manusia, serta untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang suatu topik tanpa mengukur secara kuantitatif. Manfaat penelitian kualitatif dapat memberikan manfaat yang luas, termasuk pemahaman yang mendalam tentang pengalaman manusia, menjelaskan yang lebih kompleks tentang fenomena yang kompleks, pengembangan teori baru, penyelidikan tentang konteks sosial dan budaya yang rumit, serta kontribusi terhadap perubahan sosial melalui pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor kualitatif yang memengaruhi perilaku manusia.
Yang terakhir, definisi istilah. Istilah proposal penelitian kualitatif mengacu pada proses penyusun proposal penelitian yang melibatkan langkah-langkah sistematis untuk merencanakan, mengorganisir, dan menguraikan dengan jelas komponen-komponen penting dari penelitian kualitatif yang diusulkan. Ini mencakup pengaturan yang terstruktur dari bagaimana suatu penelitian kualitatif akan dilaksanakan dan dijelaskan dalam proposal tersebut. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, teori yang digunakan dalam sistematisasi proposal penelitian kualitatif. Teori-teori yang digunakan merupakan kerangka konseptual atau landasan teoritis yang mendukung pemahaman atau analisis terhadap fenomena yang diselidiki. Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk membimbing proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, penelitian relevan. Penelitian relevan dalam sistematisasi proposal penelitian kualitatif merujuk pada keterkaitan atau kerelevanan proposal penelitian dengan studi-studi sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama atau terkait. Hal ini menunjukkan bahwa proposal penelitian mengisi celah pengetahuan yang ada, menawarkan kontribusi baru, atau membawa perspektif yang berbeda terhadap fenomena atau topik yang diteliti, sehingga memiliki nilai penting dalam mengembangkan pengetahuan. 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Penjelasan tentang latar belakang, tujuan, relevansi penelitian. Yang kedua, kerangka teori pemahaman konseptual atau teoritis yang mendukung topik penelitian. Yang ketiga, pertanyaan penelitian. Penjelasan tentang pertanyaan atau tujuan penelitian yang ingin dijawab. Yang keempat, metode penelitian. Menjelaskan tentang pendekatan kualitatif yang akan digunakan seperti studi kasus, fenomenologi, dan lain-lain. Yang kelima, pengumpulan data, rincian mengenai bagaimana data akan dikumpulkan, atau wawancara, atau observasi, analisis dokumen, dan lain-lain. Yang keenam, analisis data. Langkah-langkah yang akan diambil untuk menganalisis data yang terkumpul. Yang ketujuh, hasil yang diharapkan. Perkiraan hasil penelitian yang diharapkan. Yang kedelapan, kesimpulan sementara. Kesimpulan awal yang mungkin diperoleh sebelum penelitian selesai. Yang kesembilan, referensi, daftar sumber yang digunakan dalam proposal. B. Waktu dan penelitian. Waktu penelitian, tentukan rentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan penulisan hasil. Yang kedua, tempat penelitian. Jelaskan lokasi atau ruang lingkup tempat di mana penelitian akan dilakukan. Ini bisa mencakup lokasi fisik, komunitas, atau lingkungan di mana penelitian akan dijalankan. Data dan sumber. Sumber data. Jelaskan jenis data yang akan digunakan seperti wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen atau arsip. Yang kedua, teknik pengumpulan. Teknik pengumpulan data. Rincian tentang teknik-teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya panduan wawancara, pengamatan parsifan, atau analisis dokumen. Yang ketiga, pemilihan sampel. Jelaskan bagaimana sampel atau partisipan dipilih dan bagaimana akan memastikan representasi yang sesuai dari populasi yang diteliti.
4. Validitas dan reliabilitas. Cara memastikan validitas dan kendala data dalam konteks penelitian kualitatif juga perlu dijelaskan, seperti melalui triangulasi data atau refleksivitas peneliti. Yang kelima, ekspektasi terhadap data. Deskripsi awal tentang jenis data yang diharapkan dan bagaimana data ini diinterpretasikan dalam konteks penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama, wawancara. Interaksi langsung antara peneliti dan peserta untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang pengalaman, pendapat, atau pandangan mereka. Yang kedua, observasi. Pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi di lingkungan yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga, studi kasus. Pemahaman mendalam tentang satu kasus atau beberapa kasus yang relevan dengan topik penelitian. Yang keempat, focus group atau FGD. Diskusi kelompok terfokus dengan beberapa peserta untuk memperoleh berbagai sudut pandang. Selanjutnya yang kelima, analisis dokumen. Pengumpulan data dari sumber tertulis seperti dokumen, arsip, atau catatan untuk memahami konteks dan informasi yang relevan. Selanjutnya yang keenam, survei. Pengumpulan informasi dari responden melalui pertanyaan terstruktur yang dapat dijawab secara tertulis atau daring. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Menggunakan perangkat teknologi seperti sensor aplikasi atau alat pengukuhan khusus untuk pengumpulan data. Validitas dan reliabilitas. Cara memastikan validitas dan keadaan data dalam konteks penelitian kualitatif juga perlu dijelaskan, seperti melalui triangulasi data atau refleksivitas peneliti. Yang kelima, ekspektasi terhadap data. Deskripsi awal tentang jenis data yang diharapkan dan bagaimana data ini akan diinterpretasikan dalam konteks penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, focus group atau FGD. Yang kelima, analisis dan dokumen. Yang keenam, survei. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Selanjutnya, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Yang selanjutnya, uji keabsahan data. Yang pertama, triangulasi. Yang kedua, member checking. Yang ketiga, analisis refleksif. Yang keempat, audit trail. Yang kelima, keberlanjutan. Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, yaitu dengan melakukan seleksi ketat atas data yang ada, menyusun ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkan data ke dalam pola yang lebih luas. Yang kedua, display data. Dilakukan dengan cara menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami. Yang ketiga, interpretasi, yaitu meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Dan yang terakhir, kesimpulan. LTA, skripsi, tesis, atau disertai. Abstrak. Abstrak adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang akan
menjelaskan secara singkat kepada membaca. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab keempat ini berisi hasil penelitian, berisi uraian tentang hasil yang diperoleh, dan pembahasan berisi tentang penjelasan ilmiah berdasar pustaka yang ditinjau sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Hasil penelitian juga didiskusikan dengan membandingkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Lalu bab terakhir yaitu bab 5 penutup. Kesimpulan. Isi dari kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Bagian dari kesimpulan memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah penelitian. Saran berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan. Selanjutnya, daftar pustaka berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Daftar pustaka merupakan komponen tak terpisahkan dalam sebuah karya ilmiah, sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Selanjutnya, lampiran, dokumen tambahan hasil dari suatu penelitian, makalah, proposal, skripsi, atau karya tulis lain berupa gambar, foto, teks, dan lainnya. Artinya, daftar lampiran memuat urutan yang terdapat dalam naskah penelitian karya ilmiah tersebut. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.